Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, berjumpa kembali di Posko Berdialog. Edisi kali ini adalah edisi spesial ulang tahun keempat Malang Posko Media. Kita berusaha menyuguhkan beberapa podcast memperingati hari istimewa 1 Agustus nanti. Malang Posko Media berusia 4 tahun, for the best. Karena itu tim digital, khususnya tim podcast, sudah mengkonsep paling tidak ada 6 atau 7 sesi dengan para pakar. Ada pakar komunikasi, ada pakar politik, ada pakar tokoh masyarakat, kemudian ada tokoh milenial muda, dan kali ini kita menghadirkan kembali pakar komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, siapa lagi kalau bukan Bapak Sugeng Winarno. Saya sapa dulu beliaunya. Bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat, senang. Pokoknya kalau ada yang ulang tahun itu saya senang. Pak Sugeng ini kenapa kita selalu undang? Karena Pak Sugeng menjadi bagian dari proses kelahiran dari awal, dan juga Pak Sugeng ini termasuk orang yang selalu memberikan motivasi, terus kemudian pokok-pokok pikiran tentang bagaimana mengembangkan koran salah satunya, termasuk dorongan-dorongan apa yang harus dilakukan Malang Posko Media menghadapi era digitalisasi ini. Tema yang teman-teman angkat adalah memperingati HUT Malang Posko Media yang keempat, koran makin seksi di era digitalisasi. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Sugeng ini, kapasitasnya sebagai pakar komunikasi. Pak Sugeng, mungkin kita nostalgia dulu ya. Barangkali Pak Sugeng punya kenangan atau apa ya istilahnya, pertama kali kenal koran itu bagaimana, terus kemudian sampai kemudian menjadi penulis tetap di beberapa media, terkhusus di Malang Posko Media. Kapan hari kita sempat tanya berapa tulisan, jawabannya ribuan. Kalau ribuan itu sudah waduh, kalau uang kecil, tapi kalau tulisan ribuan. Pak Sugeng mungkin bisa bercerita untuk merefresh sebelum kita masuk ke tema yang lebih berat ini nanti. Terima kasih Mas Salim. Jadi saya belajar ilmu komunikasi, tentu di dalamnya belajar jurnalistik. Itu yang kemudian mendekatkan saya dengan dunia jurnalistik yang sekaligus tulis menulis. Saya teringat ketika kuliah, salah satu kegiatan saya adalah menulis, dan itu sangat menguntungkan bagi saya karena di kampus saya kuliah itu ada insentif yang diberikan bagi mahasiswa yang menulis, sehingga itu bisa menjadi kegiatan yang kemudian saya rutinkan. Berapa Pak? Pak Sugeng waktu itu masih ingat insentif pertama? Insentif waktu itu 70.000 ya, 75.000-an lah. Tapi tahun. Waktu itu, tetapi memang waktu itu saya memang semangatnya memang pokoknya menulis ya waktu itu. Kemudian memang imbas dari menulis ada insentif, itu alhamdulillah. Itu berlanjut sampailah pada kemudian saya kenal ya embrio dari koran ini, Malang Posko Media. Jadi saya ini termasuk juga saksi perjalanan koran ini ya, karena memang sejak awal saya telah dikasih ruang untuk menulis di sejak awal maupun sampai sekarang ya, Malang Posko Media. Itu sehingga saya sangat dekat dengan media karena memang saya belajar komunikasi, dan waktu saya S2 di Curtin University of Technology Australia, saya juga mengambil jurnalisme, mengambil media dan informasi, sehingga memang bagaimanapun juga kedekatan saya dengan koran, dengan media massa, dengan media secara umum itu memang sangat dekat, sehingga saya sangat concern pada perkembangan media, termasuk adalah media-media lokal, media-media yang menurut saya media lokal ini peranannya tidak bisa dianggap sepele. Media lokal itu justru yang mempunyai poin bagi perubahan dan kemanfaatan bagi masyarakat lokal. Ini yang menurut saya perlu
apresiasi ya, perlu peran serta kita semua masyarakat. Sehingga kemudian media yang kita punya ini ya bagaimana tetap bisa hidup, tetap bisa bertahan. Kita semua pembaca, pelanggan itu memiliki rasa yang memiliki media ini, karena ketika media ini bisa tumbuh berkembang, masyarakat juga yang mendapat kemanfaatan. Dan ketika media itu mati, masyarakat juga pasti yang dirugikan. Saya tidak mau kita semua masyarakat dirugikan karena tidak ada media yang eksis, termasuk media-media lokal. Itu mungkin Mas Salim. Oke, Pak Sugeng, Pak Sugeng sudah lama mungkin ya, kita orang-orang komunikasi terutama sejak kuliah bahkan banyak orang yang bilang koran akan mati, akan gulung tikar, ya kan. Terus kemudian diprediksi nanti akan tergerus era digitalisasi. Terus kemudian juga siapa Pak Sugeng mungkin kenal juga dengan penulis bukunya Philip Meyer yang memprediksi bahwa 2043 koran akan mati. Kalau Pak Sugeng sendiri, ya kalau kita di kalangan media itu adalah sebuah tantangan, ya kan. Kalimat itu adalah meskipun tidak enak, itu adalah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana perspektif Pak Sugeng sebagai pakar komunikasi, bukan hanya menguatkan insan koran, insan media khususnya, termasuk Malang Posko Media ini. Bagaimana Pak Sugeng itu? Perspektifnya bagaimana? Ya, jadi Pak Marcel McLuhan, seorang pakar komunikasi, itu menyebut lahirnya new media berupa internet itu akan merubah cara berkomunikasi. Dan terbukti memang ketika lahir internet, kemudian lahir juga teknologi turunannya, medsos misalnya, dan beragam aplikasi yang sekarang bermunculan, termasuk ada artificial intelligence, ada banyak sekali. Dan ini semua menggeser tadi bagaimana orang berkomunikasi. Orang berkomunikasi itu tentu dalam prosesnya menggunakan medium, menggunakan media. Media ini juga mengalami perubahan-perubahan. Bagaimana kemudian digitalisasi atau lahirnya internet tadi itu melahirkan, kalau dalam konteks media, lahir yang disebut mediamorfosis. Kalau dulu kita mengenal metamorfosis, perubahan bentuk ya. Dalam media juga terjadi yang istilahnya mediamorfosis. Salah satu mediamorfosis yang kemudian muncul adalah yang disebut konvergensi media. Konvergensi media. Bagaimana sekarang koran itu memang dia harus menyajikan informasinya tidak ansi dalam satu produk koran cetak saja. Tetapi bagaimana dia bisa membuat diversifikasi produk jurnalistiknya dengan beragam rupa. Saya kira Malang Posko Media sudah melakukan itu, dan saya kira sudah sangat bagus. Malang Posko Media yang notabene adalah sebuah koran Malang Raya punya podcast. Berita-berita di Malang Posko Media bisa saja diunggah di Twitter. Berita-berita yang semula hanya dimuat di media cetak bisa juga viral di media sosial, bisa kemudian menggema luar biasa. Ini salah satu contoh bentuk bagaimana campur tangan teknologi yang kata Pak Marcel McLuhan tadi merubah cara orang berkomunikasi sudah dilakukan oleh Malang Posko Media. Ini yang saya akan optimis, koran tidak akan mati. Kenapa begitu? Karena peran koran sekarang dengan teknologi itu justru semakin perkasa, semakin kuat. Kalau koran cetak terbatas dengan berapa jumlah oplah, tapi ketika koran cetak ini telah kemudian membuat produknya dalam bentuk misalnya e-paper, dalam bentuk website, maka sudah tidak terbatas dengan jumlah oplah, juga tidak terbatas dengan areal geografis. Makanya itu saya tidak setuju kalau disebut koran lokal, karena koran itu sekarang tidak ada batas wilayah geografis. Koran Malang Posko Media bisa diakses secara global. Makanya bagaimana kemudian Pak tadi Marcel McLuhan melebut sekarang ini kan terjadi yang disebut global village, kampung tapi global. Kita sekarang berada di dunia yang sangat global, sehingga ketika di ranah dunia sangat global ini
ruang-ruang yang kemudian bisa dimainkan oleh Malang Posko Media ini akan semakin menguatkan. Jadi bagaimana peran koran, apakah cetak, apakah bentuknya kemudian platform digital, apakah kemudian di media sosialnya, apakah di kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya, semua akan memainkan peran yang kemudian satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Inilah konvergensi media. Inilah bagaimana kemudian satu media bisa kemudian saling berkembang, memainkan perannya sesuai menjawab apa yang menjadi kebutuhan khalayak. Karena kita tahu khalayak tentu beragam. Ada yang mereka memang tidak terbiasa baca koran cetak. Tapi kita harus paham, termasuk saya itu justru sangat menikmati ketika pagi hari sambil minum kopi baca koran. Itu ada pengalaman membaca, ada pengalaman yang tidak saya temukan dengan cara membaca dalam bentuk media lain. Itu yang kemudian menjadi saling melengkapi. Sementara bisa jadi kelompok pembaca atau penikmat yang lain tidak terbiasa dengan cetak, mereka bisa ngeklik website. Bahkan mereka membaca e-paper di gadgetnya, atau mereka berinteraksi lewat konten medsosnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian, kalau itu dilakukan, saya yakin koran nggak akan mati. Dan sekali lagi, kalau kita ngomong sejarah pers, justru koran ini lahir konteks pers ini, pers adalah koran. Kita tahu dulu zaman kerajaan Romawi, lembaran-lembaran dari kerajaan itu dibuat dalam akta diurna namanya, catatan-catatan kerajaan. Harian. Jadi itu yang kemudian mendasari lahirnya koran, jurnalisme atau pers, yang itu memang dari awalnya pers ya tercetak, dari awalnya memang dari tulisan-tulisan yang dibukukan dalam akta diurna itu, sehingga kalau kemudian koran ini mati, saya agak kurang bisa menerima ya, karena memang marwah dari pers itu salah satunya memang koran. Jadi bagaimana kemudian koran ini saya melihat sampai sekarang masih konsisten menegakkan prinsip-prinsip dalam jurnalisme. Jadi Bill Kovac sudah mengatakan banyak konteks dalam jurnalisme yang kalau saya banding-bandingkan di media saat ini, ya koran yang masih mempertahankan itu. Koran melakukan verifikasi, koran melakukan cover both side, koran melakukan prinsip-prinsip jurnalisme dengan sangat bagus. Sementara media-media yang lain dalam bentuk medsos misalnya, itu tidak terjadi. Berarti pandangan tadi, Philip Meyer tadi, kalau dalam pandangan Pak Sugeng itu, apakah memang benar-benar sebuah prediksi atau memang dikuatkan dengan data-data pelengkap, atau bagaimana Pak? Pak Sugeng melihatnya saya baca di tulisannya Pak Sugeng di awal itu menarik itu. Karena begini ya, itu prediksi ya, itu perkiraan, dan siapapun tidak akan bisa menjamin prediksi itu menjadi kenyataan. Dan orang sah melakukan prediksi dengan tentu berangkat dengan asumsi-asumsi tertentu. Kalau Philip Meyer memprediksi 2043 koran mati, bisa jadi berangkat dari logika karena pola konsumsi informasi masyarakat yang mulai bergeser memang ketika muncul digitalisasi. Memang sekarang era orang menyebut paperless ya, tidak lagi menggunakan kertas dan diminimalisir. Tetapi ingat bahwa ketika kemudian koran telah melakukan diversifikasi produknya, ketika koran telah mampu melakukan konvergensi media, maka justru koran ini sebagai institusi yang semakin kuat. Kalau saya justru melihatnya di situ, karena koran, definisi koran yang dulu dengan koran yang era digital ini sudah beda, sehingga konteks informasi juga sudah berbeda. Dalam banyak perspektif memang tadi Pak Marcel McLuhan menyebut lahirnya internet ini melahirkan perubahan, dan perubahan ini ketika sudah mampu direspon oleh koran, ya saya kira koran akan eksis karena koran sudah mengikuti irama sesuai halnya irama di dunia digital.
Berarti Pak Sugeng masih tetap memberikan keyakinan ya bahwa ya, kalau saya masih optimis. Ya seperti orang mengatakan gara-gara AI orang akan nganggur. Saya kira tidak juga. Ketika AI muncul, memang ada beberapa sektor pekerjaan yang bisa saja akan tergantikan oleh ya pekerjaan-pekerjaan baru. Artinya tidak kemudian mematikan, artinya orang akan digantikan oleh AI 100%, saya kira tidak. Tapi justru mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lama yang digantikan robot, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Maka bagaimana agar orang mampu bekerja dalam situasi ini? Ya orang yang mampu berubah mengikuti dengan perubahan tuntutan zamannya. Dulu nggak ada pekerjaan namanya admin medsos misalnya. Sekarang ada pekerjaan itu karena hampir semua kantor, hampir semua institusi sekarang punya media berkomunikasi dengan kalayaknya dalam bentuk medsos. Sehingga medsosnya harus dirawat. Pekerjaan bidang itu bermunculan sekarang, analisis media, bagaimana analisis data untuk kebijakan perusahaan. Sekarang justru bermunculan sektor-sektor pekerjaan baru yang kemudian itu justru dipicu dengan lahirnya misalnya artificial intelligence atau kemajuan teknologi. Sehingga menurut saya tadi itu koran akhirnya bisa melahirkan podcast. Koran bisa melahirkan varian produk informasinya melalui cara-cara mereka untuk merawat kalayaknya. Justru itu koran semakin kuat kalau menurut saya. Pak Sugeng, kita harus break perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan. Tetap bagaimana koran tetap makin eksis. Bagaimana yang harus dilakukan, nanti kita akan ulas kembali bersama Bapak Sugeng Winarno. Kita break dulu untuk memberikan kesempatan Pak Sugeng minum. Sahabat Posko, kita kembali berdiskusi kembali dengan Bapak Sugeng Winarno, pakar komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Kita akan mengulas lebih dalam bagaimana sih koran tetap makin seksi di era digitalisasi. Kalau kata Pak Sugeng, kalau mau eksis, sebuah koran harus memenuhi kepuasan pelanggannya atau kepuasan masyarakat. Pak Sugeng bisa, kalau dari sisi komunikasi, ini ada teori use and gratification. Kalau Pak Sugeng melihat Malang Posko Media ini, apakah sudah memberikan kepuasan atau masih harus memberikan kepuasan atau bagaimana? Iya. Jadi ketika media sangat banyak saat ini, yang terjadi adalah masyarakat ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat banyak. Ketika orang bebas memilih, maka yang terjadi adalah bagaimana orang memilih yang bisa sesuai kebutuhan orang itu. Bagaimana orang memilih untuk kepuasan dirinya. Itu yang terjadi. Maka dari itu dalam konteks media ini ada teori namanya usage and gratification. Usage and gratification itu ngomong bagaimana usage, kebutuhan, dan gratification, kepuasan. Maka apa kaitannya ini dengan Malang Posko? Apa kaitannya ini dengan koran Malang Posko Media? Maka bagaimana sebenarnya keberadaan koran Malang Posko ini melayani apa yang dibutuhkan kalayak, apa yang membuat kalayak puas. Sehingga saya yakin kalau Malang Posko mampu melakukan itu, ya saya yakin Malang Posko akan dibutuhkan oleh kalayak. Ketika masih dibutuhkan oleh kalayak, ya tentu media ini akan tetap eksis, media ini akan tetap dibutuhkan, masih diperlukan. Itu yang terjadi, sehingga bagaimana Malang Posko ini selalu bereksplorasi, selalu berinovasi, memotret apa sih sebenarnya kebutuhan dari kalayak Malang Posko ini. Apa sih yang diinginkan, apa yang membuat orang puas, apa yang membuat mereka merasakan, mendapatkan sesuatu dari media ini. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, dan saya lihat Malang Posko sudah melakukan itu. Walaupun memang namanya selera masyarakat, kebutuhan masyarakat tentu kan berubah-ubah, tentu dinamis. Karena dinamis maka media ini juga harus dinamis.
Tidak bisa kemudian kita stuck dengan perilaku yang sama dalam jangka yang panjang. Ini harus dihindari karena perubahan sekarang bisa terjadi setiap saat. Keinginan masyarakat juga berubah. Bagaimana kemudian membaca dengan tepat apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang kira-kira membuat masyarakat puas. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik oleh Malang Posko dan Malang Posko bisa melakukan itu, maka akan terjadi rasa kepemilikan masyarakat yang tinggi pada media ini. Kalau itu yang terjadi, maka loyalitas dari pembaca, dari khalayak akan tinggi. Ketika media dengan loyalitas dari khalayaknya sangat tinggi, saya kira media ini akan tetap eksis di situasi apapun. Kalau melihat Malang Posko Media secara konten, apa yang perlu dilengkapi atau apa yang perlu dievaluasi Pak Sugeng di usianya yang ke-4 tahun 1 Agustus nanti itu? Iya, Pak Sugeng kan sudah sangat ini ya, hatam lah kalau baca Malang Posko Media kan rubrikasinya, terus kemudian podcastnya, YouTube-nya, TikTok-nya dan lain sebagainya. Apa yang masih kurang? Ya, saya tahu Malang Posko Media ini memang secara legalnya usianya 4 tahun, tapi orang-orang di balik Malang Posko ini kan orang-orang senior, 25 plus. Iya, orang-orang yang sudah lama melintas di dunia ini. Artinya secara konteks jurnalisme tidak ada yang diragukan dari konten media ini. Tinggal yang kemudian terus diasah adalah bagaimana bentuk-bentuk dari diversifikasi produknya sebagai pelaksanaan konvergensi media tadi yang harus selalu kemudian dimaksimalkan. Karena cara pendekatan sekarang dengan khalayak yang lebih heterogen itu dia juga memiliki cara-cara tersendiri. Cara-cara tersendiri misalnya begini, ketika kita mau menyentuh anak-anak muda, tentu mulai dari cara menyajikan desain pesannya, mendelivery pesannya, dan macam-macam juga harus disesuaikan dengan khalayak itu. Sehingga ketajaman untuk melihat siapa khalayak yang mau kita bidik, itu menjadi penting untuk menentukan strategi-strategi apa yang mau kita buat. Sehingga menurut saya memang Malang Posko ini kalau bisa punya tim yang sangat solid, kalau saya sebut tim riset ya, yang selalu menangkap apa sebenarnya di luar sana yang dimaui oleh khalayak. Produk sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman redaksi, tetapi apa benar para koki ini, para jurnalis ini masak sesuai apa yang dibutuhkan konsumen di sana. Jangan sampai terjadi kita masak, merasa masakan kita paling enak, tapi ternyata tidak ada yang mau makan. Ini makanya itu selera orang yang mau makan ini yang harus senantiasa kita tangkap. Dan karena selera tadi selalu dinamis, maka ya pencarian ini harus selalu dilakukan. Sehingga memang koran ini harus selalu dinamis, itu intinya. Bisa jadi pada rubrikasi tertentu sudah waktunya harus digeser misalnya. Ketika memang dirasa ini sudah tidak maksimal memuaskan khalayak misalnya. Jadi inovasi seperti itu yang memang harus, dan semua memang harus berdasar data dan riset. Karena kita tidak bisa lagi main asumsi, main prediksi untuk saat ini. Jadi kita harus berhadapan dengan real, dengan data-data, sehingga aksi atau action yang kita lakukan itu lebih tepat, tidak lagi trial error ya. Karena kalau trial error itu, coba-coba itu, yang terjadi adalah cost-nya terlalu tinggi, waktunya terlalu lama. Sehingga semua harus berangkat dari data yang valid, analisis data yang kuat, ini yang kemudian dipakai pijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan, membuat inovasi-inovasi yang nanti akhirnya akan klop itu ya. Kalau saya melihat koran Malang Posko ini, kalau di fisik ya, di koran cetak saya kira sudah sangat bagus, luar biasa, tata letaknya bagus, secara konteks media cetak memang sudah luar biasa. Tinggal memang begini ya, koran itu sekarang berhadapan dengan banyak persoalan yang kemudian persoalan ini tidak selalu melekat pada pengelolaan medianya.
Ada banyak faktor yang itu misalnya turunnya minat baca, faktor penetrasi gadget yang sangat kuat dan seterusnya. Itu memang tidak hanya kewajiban koran ini untuk merubahnya, tapi kita berada di arus itu yang itu menuntut kita untuk jeli memanfaatkan bagaimana nih celahnya, bagaimana ini. Nah, upaya-upaya untuk mensinergikan antara koran dalam pengertian cetak dengan diversifikasi produk dalam bentuk produk-produk yang lain, ini yang harus dilakukan sehingga memang akan terjadi sinergi ya, kekuatan di koran cetak akan dikuatkan lagi dengan di medsosnya. Medsos ini mungkin dia punya kelemahan, dikuatkan di bentuk media yang lain. Itu yang terjadi saat ini. Tidak bisa lagi media ini berdiri tunggal dengan kekuatan hanya dari satu tadi itu. Makanya sekarang orang bisa saja kemudian tidak membaca koran cetaknya, tapi terlayani melalui produk yang lain. Sementara ada juga orang yang kalayak yang tidak cukup nyaman dengan membaca di online, karena di online ini juga punya banyak keterbatasan juga. Ada faktor misalnya kredibilitas informasi, yang menurut banyak riset memang koran tercetak itu yang tidak terkalahkan adalah soal kredibilitas informasinya. Tadi sudah saya sampaikan koran cetak ini melalui proses kerja jurnalisme yang tidak main-main. Di situ sudah ada tahapan-tahapan. Sementara sekarang bermunculan orang yang bukan institusi pers, bukan wartawan, bukan penerbitan media, memproduk informasi. Media home apa istilahnya? Kalau sekarang bermunculan namanya homeless media. Homeless media itu begini, orang tidak punya media, tiba-tiba membuat konten itu ditempelkan di akun medsos. Ini agak berbahaya karena prosesnya tidak melalui tahapan-tahapan seperti bagaimana kemudian yang dilakukan oleh koran cetak atau Malang Posko ini. Pak Sugeng, tadi Pak Sugeng sempat Malang Posko Media harus melakukan riset. Nah, kalau saran Pak Sugeng, kita kan sudah ini ya, keseharian itu sudah sangat istilahnya itu sangat disibukkan dengan aktivitas jurnalistik dan lain sebagainya. Berarti riset itu bisa menggandeng pihak lain gitu. Riset itu bisa begini ya, banyak cara sebenarnya. Misalnya yang paling umum adalah polling atau survei misalnya. Polling atau survei itu bisa saja dilakukan dengan mungkin target-target singkat. Jadi polling atau survei terhadap apa misalnya yang menurut teman-teman redaksi di Malang Posko ini kok perlu feedback nih dari masyarakat. Apa yang kita lakukan ini bisa dimunculkan polling atau survei-survei kecil. Atau dalam konteks sekarang sudah bermunculan teknologi yang bisa membantu kita untuk menganalisis apa yang produk yang kita buat. Misalnya bagaimana sih koran kita hari ini, siapa sih hari ini yang membaca Malang Posko, apa sih yang dibaca oleh mereka di Malang Posko, usia berapa sih mereka itu, di daerah mana sih mereka membaca itu. Semua kan sekarang bisa dipotret dengan beberapa aplikasi yang itu bisa kita gunakan untuk insight redaksi. Ternyata menurut pemetaan data digital, podcast kita ini nggak nyentuh masyarakat Malang misalnya. Justru yang ngeklik, yang like ini orang-orang di luar Jawa Timur misalnya ya. Data itu bisa ditelisik sekarang. Sehingga ini ada apa yang salah? Bagaimana strategi berikutnya? Jadi persoalan misalnya dalam satu contoh podcast tidak bisa ukurannya hanya data berapa like, berapa viewers. Tapi sebenarnya viewersnya ini siapa? Di mana? Usia berapa? Dan seterusnya. Itu akan menjadi sinergi. Makanya itu kebijakan newsroom sekarang ini banyak. Sekarang wartawan membuat judul berita, tidak bisa pertimbangannya judul ini dengan pertimbangan jurnalistik seperti ini. Sekarang kita juga harus mempertimbangkan yang disebut SEO, Search Engine Optimization atau algoritma. Sekarang begitu. Bagaimana marketing yang dulu nggak boleh mengintervensi newsroom, sekarang suaranya harus didengar. Karena marketing ini petanya seperti apa, berita-beritanya lari kemana. Jangan marketing misalnya mendapatkan banyak iklan tentang kesehatan, beritanya nggak ada satupun tentang kesehatan misalnya. Jadi sekarang ini bergeser semua.
Jadi pola yang bergeser tadi itu, ini yang kemudian harus senantiasa direspon. Sehingga tadi dalam konteks tertentu media ini memang tumbuh dengan kompleksitas yang luar biasa. Jadi Malang Posko Media sebagai koran memang pekerjaannya bukan hanya urusan jurnalistik sekarang. Sekarang ada yang namanya misalnya ya netnografi. Misalnya netnografi. Netnografi itu etnografi tapi di dunia internet atau di dunia digital. Jadilah netnografi. Ada bukunya Robert Kosines itu yang mengatakan itu. Itu memotret apa? Itu sebenarnya memotret perilaku khalayak. Jadi sebuah media bagaimana di mata khalayak dengan tool netnografi bisa dibaca, bisa dipetakan, sehingga kita mau masak apa nih? Tentu masakan itu sudah berdasarkan data. Oh ternyata khalayak kita butuh itu tuh. Jadi tidak melulu berdasarkan rapat agenda setting redaksi misalnya, yang itu kemudian sifatnya masih menebak-nebak. Nanti dibaca orang enggak ya? Nanti ini. Nah, sekarang dengan sinergitas yang luar biasa teknologi di berbagai sektor pekerjaan ini, netnografi juga menjadi penting dilihat. Misalnya bagaimana etnografi di dunia maya ini menjadi guidance kita untuk ya kebijakan-kebijakan kita di pengelolaan media ini atau di dunia nyata itu. Berarti kalau media itu dianalogikan sebuah warung, tidak harus ada pecel, ada rawon, ada lengkap gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Betul. Sekarang begini, kalau kita di kawasan yang kalau orang-orang di daerah itu biasanya suka makan manis, kita kasih sesuatu yang pedas, siapa yang mau makan? Tentu warung ini kan berusaha dagangannya laku. Maka kita harus tahu betul sebenarnya pengunjung warung kita ini sukanya apa ya? Suka yang manis apa yang pedas misalnya. Ketika di daerah Jogja misalnya semua masakan banyak manis, kita jualan rujak cingur yang pedas. Ya orang mungkin hanya beli satu kali dan tidak akan kembali. Ibaratnya begitu ya, sehingga koki teman-teman jurnalis di Malang Posko ini kan persoalannya bukan hanya ada peristiwa di lapangan, ada bahan peristiwa kita tidak sesederhana itu sekarang. Bagaimana deliverynya, bagaimana sampai pembuatan lead, sampai itu kan harus benar-benar berdasarkan tidak sekedar 5W1H itu begini, tidak sesedar itu. Jadi ketika 5W1H dimunculkan di lead, unsur apanya yang kira-kira menjadi penting? Apakah who-nya, where-nya, how-nya, atau apanya? Secara teoretik ini juga harus bisa, kira-kira algoritmanya bagaimana? Kira-kira SEO-nya nanti bagaimana? Kira-kira mesin akan merekomendasikan enggak? Kira-kira, kan sekarang begitu. Itu yang memang perspektif koran harus bergeser dengan mempertimbangkan perkembangan digital. Ini yang memang harus dipunya. Sehingga saya sangat berharap memang teman-teman di Malang Posko ini melakukan itu. Sekarang sudah dilakukan dalam proses biasa karena memang ini hal yang baru ya. Memang ini hal yang baru. Jadi sekarang itu dunia maya harus dilihat justru untuk perilaku kita di dunia nyata. Nah, misalnya begitu. Jadi maya nyata ini dua hal yang kemudian saling berkaitan. Itu yang terjadi. Pak Sugeng, perbincangan kita terus menarik, tapi karena waktu, ya ada beberapa hal yang disarankan Pak Sugeng tadi sebagai pakar komunikasi bahwa Malang Posko Media sudah berubah, tapi perlu perubahan yang harus lebih inovasi, lebih kreatif, dan lebih masif lagi. Salah satunya yang harus dilakukan adalah riset tadi itu, dan juga harus karena tadi Pak Sugeng juga menyampaikan menggunakan etnografi salah satunya untuk kemudian tahu perilaku masyarakat sehingga Malang Posko Media bisa memberikan sajian berita-berita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pak Sugeng, sebelum menutup mohon masukan ke Malang Posko Media, harapan dan juga ucapan selamat ulang tahun ini yang keempat ini. Monggo Pak Sugeng. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk koran Malang Posko Media. Media yang selama ini tetap konsisten, tetap idealis untuk menjaga marwah jurnalisme, dan masyarakat Malang Raya dan dimanapun tetap harus menjaga bagaimana media ini tetap bisa eksis.
karena memang media adalah salah satu pilar demokrasi. Ketika koran ini masih tetap bisa eksis, maka demokrasi akan tetap terjaga. Dan ketika media ini sudah kemudian bertumbangan, tentu masyarakat juga yang dirugikan. Untuk itu semua yang sudah dilakukan oleh Malang Posko Media ini adalah kontribusi yang luar biasa untuk bangsa ini, untuk Malang Raya, untuk Indonesia, dan kita semua punya kepedulian untuk bagaimana kehidupan media massa kita bisa langgeng sehingga memainkan perannya yang ideal di masyarakat. Sekali lagi selamat untuk Malang Posko Media, tetap terus berinovasi, tetap terus berusaha untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, memuaskan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan tetap konsisten menyiarkan informasi, edukasi, entertainment, dan juga kontrol sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sahabat Posko, banyak sekali harapan yang disampaikan Pak Sugeng. Kita juga tetap berharap Pak Sugeng tetap setia dengan Malang Posko Media, dengan tulisan-tulisannya, dengan gagasan-gagasannya, agar Malang Posko Media tetap menjadi asli korane arek Malang, memperingati HUT keempat Malang Posko Media for the best. Informasi selengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube Malang Posko Media. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.